Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sumedinata, berasal dari kelas Broadcasting 4C, NIM 11840312145 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting, meliputi sejarah, pengertian, asumsi, dan kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sejarah dari teori agenda setting. Teori agenda setting atau penentuan agenda ini dipelopori oleh Walter Lippmann. Dia adalah seorang wartawan politik asal Amerika pada tahun 1922. Ia mengusulkan bahwa teori ini masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, tetapi apa yang mereka anggap sebagai fakta, namun kenyataannya fata morgana atau lingkungan palsu. Untuk sebagian besar kita tidak melihat dulu dan kemudian merumuskan, tapi kita merumuskan dulu kemudian baru melihat. Lalu teori ini bermula dari hipotesa. Apa itu hipotesa? Hipotesa yaitu anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga dan masih ada waktu dan harus dibuktikan keberadaannya. Kemudian di tahun 2000, Dennis M. McQuail mengatakan bahwa istilah agenda setting diciptakan oleh Maxwell M. Combe dan Donald Shaw, itu pada tahun 1972 dan 1993, yang berasal dari Universitas North Carolina, yang mengamati gejala atau fenomena kampanye yang dilakukan pada pemilu. Dan pada saat itulah yang menjadi tonggak awal perkembangan dari teori agenda setting. Kemudian pengertian dari teori agenda setting. Pengertiannya, teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku yang merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yakni kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta penelitiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat oleh media massa. Kemudian asumsinya. Asumsi dari teori agenda setting ini, jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka itu akan menjadi penting bagi masyarakatnya. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling nyata dapat kita lihat pada kasus kekerasan seksual, yaitu yang ditayangkan di beberapa tayangan berita televisi. Dengan adanya kekerasan seksual yang diberitakan oleh televisi, maka masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya tidak mengalami langsung. Informasi ini membuat masyarakat menyadari akan urgensi dari perkara tersebut dan lebih peka akan indikasi yang mengarah pada kasus itu. Baik, sekian penjelasan dari saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting bagi masyarakatnya. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling nyata dapat kita lihat pada kasus kekerasan seksual, yaitu yang ditayangkan di beberapa tayangan berita televisi. Dengan adanya kekerasan seksual yang diberitakan oleh televisi, maka masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya tidak mengalami langsung. Informasi ini membuat masyarakat menyadari akan urgensi dari perkara tersebut dan lebih peka akan indikasi yang mengarah pada kasus itu. Baik, sekian penjelasan dari saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.